Hai semua, assalamualaikum. Pengen makan brownies yang enak, rasanya premium, teman-teman bisa pakai resep ini. Beneran deh, enak banget, dijamin suka sama rasanya. Hanya menggunakan 3 butir telur aja nih teman-teman. Lumayan ekonomis. Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita tim dulu air sebanyak 30 ml, kemudian gula pasir 125 gram. Nah, ini kita aduk hingga gulanya sedikit larut. Oke, setelah gulanya mulai larut, kita masukkan margarin sebanyak 120 gram. Dan ini lanjut kita tim hingga semua bahan tercampur rata serta gulanya larut. Nah, hasilnya akan seperti ini, gulanya udah larut, margarinnya sudah mencair, sisihkan. Kemudian kita siapin bahan kering sebanyak 175 gram, kurang lebih 17,5 sendok makan. Tambahkan juga coklat bubuk sebanyak 8 gram, kurang lebih 1 sendok makan. Baking powder 1/4 sendok teh. Nah, ini diayak dulu. Setelah selesai diayak, lanjut diaduk hingga tercampur rata. Untuk baking powdernya aku pakai yang double acting ya teman-teman. Setelah rata, sisihkan. Lalu siapkan wadah, masukkan coklat batang yang udah dipotong-potong tipis sebanyak 225 gram. Kita tuang larutan margarinnya. Ini udah hangat-hangat gitu ya. Kita tuang semuanya. Dan lanjut di mixer, cukup kecepatan paling rendah aja sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, pastikan coklat batangnya udah mencair semua, tambahkan 3 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang ya teman-teman. Untuk ukurannya sedang, berat 1 pieces telurnya sekitar 65 gram. Nah, ini kita mixer ya, selama kurang lebih 1 menit hingga tercampur rata. Setelah kurang lebih 1 menit, udah tercampur rata, matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan selai kacang sebanyak 60 gram. Nah, seperti ini. Siapin juga bahan kering yang udah diayak tadi ya teman-teman. Kita mixer dulu selai kacangnya sampai tercampur rata. Ini aku pakai kecepatan rendah aja teman-teman. Jadi dari awal memixer itu kecepatan rendah aja ya. Kita rapikan dulu pinggirannya. Lalu kita tambahkan bahan keringnya. Di sini aku bagi ke dalam 2 tahapan. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata. Setelah semua bahan kering masuk, untuk mixernya boleh disisihkan aja ya teman-teman. Dan akan aku lanjut aduk pakai spatula. Seperti biasa, kita rapikan pinggiran wadah. Kita aduknya hingga ke dasar wadah ya teman-teman. Pastikan tidak ada bahan kering ataupun bahan-bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Nah, kalau udah tercampur rata, lanjut kita siapin loyang. Aku pakai diameter 20 ya. Kita oles rata dengan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, minyak goreng, dan juga margarin. Perbandingannya 1:1. Nah, kita ratakan. Di sini aku pakai penusuk sate agar nanti pori-porinya itu cakep, nggak gede-gede teman-teman. Dan dihentakkan juga. Lalu tahap terakhir kita kasih topping. Untuk toppingnya bebas aja ya. Ini aku pakai kacang mede dan juga choco chips secukupnya. Kalau udah, lanjut kita panggang. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya sekitar 10 menit ya. Dan ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius. Apinya atas bawah selama kurang lebih 50-60 menit atau hingga matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, kalau aku di sini sekitar 60 menit ya teman-teman. Jadi dikembalikan lagi dengan ovennya, kenalin ovennya. Bisa lebih lama ataupun lebih cepat matangnya. Untuk cara ngetesnya tinggal dites tusuk aja ya teman-teman. Kalau kering itu tandanya sudah matang. Bisa juga disentuh pakai tangan kalau udah nggak
kres itu tandanya udah matang. Selagi masih panas langsung aja kita hentak-hentakan, beri alas dan dibalik. Hasilnya seperti ini, cantik banget, mulus, nggak lengket sama sekali. Dan ini wangi banget teman-teman. Dari bau coklat dan selai kacangnya mantep banget. Oke, langsung aja kita potong. Ini masih hangat gitu ya, karena aku suka banget makan brownie selagi masih hangat. Kalau mau ditunggu dingin dulu boleh teman-teman, bisa disesuaikan. Tuh lembut banget, aku coba ambil. Wow, ini moist ya, moist, lembut, wangi, enak banget. Kebayangkan teman-teman betapa nyoklatnya brownie satu ini. Aku coba belah. Tuh, porinya juga kecil-kecil, cakep banget. Oke, untuk rasanya gimana? Apakah seenak harumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Beneran deh, ini enak banget, pantesan wangi banget. Rasanya seenak ini, nyoklat, manisnya pas. Selai kacangnya itu membuat brownies ini makin enak dan premium banget rasanya. Beneran deh, enak banget. Aku sampai speechless. Beneran enak, teman-teman harus sih cobain ini di rumah. Ekonomis nih, bahan-bahannya juga mudah didapat. Insya Allah resepnya anti gagal. Oke, untuk langkah pertama siapkan air panas, letakkan wadah atau panci tahan panas di atasnya. Kita tim dulu coklat batang sebanyak 100 gram, kemudian margarin sebanyak 125 gram. Ini aku pakai yang kemasan margarin mix butter ya teman-teman, agar rasanya lebih enak. Oke, ini kita tim dulu hingga semuanya mencair seperti ini. Kalau udah, sisihkan dan biarkan dulu hingga di suhu ruang. Lanjut kita siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram, kurang lebih 15 sendok makan. Lalu ini kita ayak. Selanjutnya tambahkan coklat bubuk sebanyak 25 gram, kurang lebih 3 sendok makan. Ini aku mix ya, coklat bubuk biasa dengan coklat bubuk hitam. Dan tambahkan juga baking powder setengah sendok teh. Untuk coklat bubuknya ini aku pakai yang premium agar rasanya tuh enak dan coklat banget. Kalau udah diayak, kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 5 butir telur suhu ruang, tambahkan gula pasir 180 gram, SP sebanyak 1 sendok teh, mau pakai TBM atau ovalet boleh ya. Dan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus, mau pakai perasa vanila atau vanilla essence juga bisa. Oke, lanjut kita mixer dari kecepatan rendah sampai tinggi hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 8 sampai 10 menit. Setelah 8 menit, ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak. Untuk konsistensi adonannya nggak terlalu kaku ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tambahkan bahan kering yang udah disiapkan tadi. Ini kita bagi ke dalam 2 tahapan ya. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, kita aduk-aduk dulu agar tidak bertebaran. Untuk memixer bahan kering seperti ini, cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Jadi jangan terlalu lama agar adonannya tidak turun dan tidak banyak gelembung udara yang ada di adonan. Jadi nanti hasilnya bisa bagus. Nah, kalau udah rata, kita tambahkan sisa bahan keringnya. Dan sama ya, dilanjut mixer. Oke, ini aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Dan ini akan aku lanjut aduk pakai spatula aja ya teman-teman. Karena tadi pakai mixer itu asal aja. Karena untuk bagian bawah itu pasti ada bagian tepung yang masih mengendap. Kita aduk pakai spatula. Kalau udah rata, kemudian kita tambahkan coklat yang udah dicairkan di awal tadi ya. Nah, ini kita tuang semuanya dan ini udah suhu ruang ya teman-teman. Jadi waktunya itu
Ya selama aku nyiapin bahan kering, selama memixer, itu udah cukup. Insya Allah coklat ini udah suhu ruang. Kalau masih anget-anget dikit nggak masalah, dituang aja. Oke, lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata agar nanti hasilnya bagus. Nah, kira-kira konsistensi adonannya seperti ini, masih lumayan kental ya teman-teman. Lanjut kita siapin loyangnya. Aku pakai yang diameter 22 cm. Ini udah aku oles dengan Carlo ya. Ngolesnya harus benar-benar rata agar nggak lengket. Carlo di sini campuran terigu, minyak goreng, dan juga margarin. Perbandingannya 1:1. Oke, kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, diratakan, ini aku pakai penusuk sate untuk meratakan adonan sekalian untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Nah, hasilnya seperti ini, lanjut dihentak-hentakan. Oke, adonan udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Setelah ovennya panas, kita masukkan loyangnya. Dan ini kita panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50-60 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan kalau aku di sini sekitar 60 menit. Browniesnya udah mateng ya. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Nah, kalau kering, tidak ada lagi adonan yang menempel atau adonan basah, itu tandanya sudah matang. Oke, seperti ini, siap kita keluarkan dari oven. Setelah dari oven, langsung aja dihentak-hentakan seperti ini. Dan untuk pinggirannya nggak perlu disisir agar tetap mulus ya teman-teman. Jadi cukup dihentak-hentakan aja. Kalau caraku seperti ini, kalau teman-teman punya cara berbeda bisa disesuaikan aja. Nah, kira-kira udah melepas dari loyangnya, langsung aja kita beri alas dan dibalik. Hasilnya seperti ini, lanjut kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, beneran mulus banget, anti lengket-lengket, hasilnya cantik. Dan ini lembut banget teman-teman, berasa tuh menul-menul ya. Kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita hias. Ini aku pakai glaze coklat ya. Mau pakai buttercream atau selai strawberry, selai blueberry, bebas, disesuaikan dengan selera. Atau mau pakai coklat batang yang dicairkan juga bisa. Nah, ini kita ratakan, kemudian aku bagi menjadi 6 potong. Ini untuk memberi sekat toppingnya aja biar rapi ya teman-teman. Aku pakai keju parut dan juga meses coklat. Untuk topping juga boleh sesuai selera. Nah, ini dia brownies panggangnya udah jadi. Masya Allah, hasilnya beneran cakep banget. Gimana teman-teman? Buatnya gampang ya. Yang penting gunakan bahan-bahan yang masih bagus dan ikutin cara yang ada di video. Insya Allah sih pasti berhasil. Ini bisa untuk base cake kue ulang tahun ya. Dan bisa dijual per loyang ataupun per potong, disesuaikan. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Tuh, Masya Allah, cakep banget, empuk dan lembut. Oke, langsung aja aku pindah ke piring. Kita mau cobain ya. Ini aku ambil pakai garpu. Wow, beneran ini sih berasa banget lembutnya. Dilihat aja udah tahu ya teman-teman, ini hasilnya lembut banget. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini beneran enak banget, super empuk, super lembut, nggak seret di tenggorokan, berasa ringan banget, super nyoklat juga. Harus sih teman-teman ini cobain di rumah. Aku yakin pasti berhasil dan resep ini anti gagal. Oke, untuk langkah pertama, pecahkan 4 butir telur suhu ruang, kemudian tambahkan gula pasir 180 gram, SP sebanyak 1 sendok teh, vanili bubuk kira-kira setengah bungkus atau boleh secukupnya. Nah, ini kita mixer ya hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak.
Gunakan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8-10 menit. Setelah kurang lebih 8 menit di mixer, nah ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk konsistensinya nggak terlalu kaku banget ya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram. Untuk tepung terigunya diayak dulu. Kemudian coklat bubuk sebanyak 16 gram, kurang lebih 2 sendok makan. Dan ini juga diayak. Oke, kalau udah tambahkan garam 1/4 sendok teh. Dan lanjut di mixer kembali. Diaduk-aduk dulu agar nggak bertebaran. Nah, seperti ini. Dan kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Nah, aku rasa udah cukup, untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk pakai spatula ya teman-teman, karena ini tadi aku memixernya asal aja. Oke, kita aduk hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bagian tepung yang masih mengendap. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, kalau udah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Lanjut, pisahkan sedikit adonan untuk membuat motif. Ini kira-kira 1 sendok makan aja ya teman-teman, sisihkan dulu. Lalu kita tambahkan 1 bungkus susu kental manis ke dalam adonannya. Lalu pasta coklat secukupnya aja agar rasanya lebih nyoklat ya. Oke, seperti ini. Kemudian minyak goreng sebanyak 170 ml. Karena di sini disebut bolu minyak karena lumayan banyak nih menggunakan minyak gorengnya teman-teman. Tapi rasanya beneran deh enak banget dan lembut. Oke, kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, hasil adonannya seperti ini. Wow, bagus banget. Ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Oke, adonan udah selesai. Selanjutnya kita siapin loyang. Aku pakai yang diameter 20 cm dan tingginya 7. Oles rata dengan Carlo ya teman-teman. Dan kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, lanjut diratakan. Ini aku pakai penusuk sate untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Jadi harus banget diputar-putar seperti ini agar pori-pori dari bolunya nanti cantik teman-teman, gak terlalu besar-besar. Kalau udah selesai, lanjut dihentak-hentakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih motifnya. Ini adonan yang udah dipisahkan tadi ya. Di sini aku pakai plastik untuk mempermudah agar hasil motifnya rapi. Untuk jenis motif yang digunakan bebas aja, yang penting cantik. Atau kalau misalnya nggak mau ribet tanpa diberi motif juga nggak masalah teman-teman. Di sini aku mau buat motif bunga. Tuh, cantik banget. Lanjut dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya selama 10 menit. Kita letakkan di rak bawah. Dipanggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 55-60 menit atau hingga matang, disesuaikan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 60 menit, nah ini bolunya sudah matang. Untuk cara mengeceknya, teman-teman bisa lihat dari permukaannya dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini. Kalau udah nggak ada bunyi kres itu tandanya udah matang. Atau boleh juga dites tusuk. Kering ya, langsung aja kita keluarkan dari oven. Selagi masih panas kita hentak-hentakan. Jadi untuk pinggirannya itu nggak perlu disisir ya, cukup diputar-putar seperti ini. Akan melepas dengan sendirinya dari pinggiran loyang. Dan juga dihentak-hentakan kayak gini teman-teman. Oke, kalau udah selesai lanjut beri alas dan dibalik. Kemudian kita lepaskan loyangnya. Wow, Masya Allah, hasilnya cantik banget. Nah ini dia bolu minyak rasa coklatnya udah jadi. Masya Allah, hasilnya beneran cakep banget. Permukaannya juga nggak pecah-pecah, mulus. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku potong.
Beneran deh teman-teman, ini harum dari coklatnya itu menyebar ke seluruh ruangan yang ada di rumah. Beneran wangi banget. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil satu. Tuh teman-teman bisa lihat ya, pori-porinya kecil banget. Serat dari bolunya juga super lembut dan sangat empuk. Dan ringan teman-teman, enak banget deh pokoknya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak, lembut, gak seret sama sekali, super nyoklat. Pokoknya mantep deh, 100% cocok untuk ide jualan. Aku yakin ketika teman-teman cobain pasti suka sama rasanya. Oke, untuk langkah pertama kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 130 gram, kurang lebih 13 sendok makan. Untuk tepungnya diayak dulu, wajib banget agar nggak bergerindil. Kemudian tambahkan tepung maizena 10 gram, coklat bubuk 16 gram, baking powder setengah sendok teh. Nah ini kita ayak juga. Untuk coklat bubuknya aku pakai yang premium ya teman-teman. Kalau misal mau pakai yang ekonomis, yang biasa-biasa aja, gunakan sekitar 25 gram atau 30 gram agar hasilnya nyoklat. Disesuaikan aja. Nah ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonan. Siapkan wadah, masukkan margarin sebanyak 150 gram. Untuk margarinnya suhu ruang ya. Lalu tambahkan gula pasir yang sudah di blender sebanyak 120 gram. Tujuan di blender di sini agar mudah aja larutnya, jadi cepet teman-teman. Nah kita mixer dulu ya, gunakan kecepatan rendah dulu agar nggak bertebaran. Setelah mulai tercampur rata seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian rapikan pinggiran wadah ya teman-teman, karena pasti ada yang menempel. Dan kita lanjut mixer pakai kecepatan tinggi selama kurang lebih 8-10 menit. Setelah kurang lebih 8 menit, nah ini adonannya sudah mengembang, untuk warnanya juga lebih pucat. Pastikan gulanya udah benar-benar larut ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau misal pakai gula pasir biasa lebih dilamakan lagi mixernya. Dan kita mixer kembali kecepatan paling rendah. Tambahkan juga telur sebanyak 3 butir. Untuk telur ini aku pakai suhu ruang. Dan kita tambahkan ke adonan harus banget satu persatu ya, agar adonannya tidak mengeluarkan minyak. Nah kita mixer sekitar 30 detik hingga benar-benar rata. Oke, ini videonya nggak aku percepat. Nah kira-kira seperti ini. Kalau udah rata, lanjut kita tambahkan telur berikutnya. Begitu seterusnya ya hingga selesai. Oke teman-teman, semua telurnya udah selesai ditambahkan. Kita mixer hingga benar-benar rata ya. Kemudian tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Kita tambahkan sedikit demi sedikit aja dan sambil dimixer kecepatan paling rendah seperti ini. Dan untuk memixer bahan kering ini jangan terlalu lama ya teman-teman, asal aja. Lanjut kita tambahkan bahan kering berikutnya. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Oke, aku rasa cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut ratakan pakai spatula ya teman-teman. Nah, rapikan pinggiran wadah. Kita aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan kering yang mengendap. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 1 bungkus, kurang lebih 38 gram. Tambahkan juga air biasa sebanyak 2 sendok makan. Tujuan penambahan air di sini agar tekstur dari bolunya ini lebih ringan gitu teman-teman. Jadi pokoknya enak banget. Dan tambahkan juga pasta coklat kira-kira setengah sendok teh atau boleh secukupnya. Untuk pasta coklat ini opsional ya teman-teman. Kalau misal nggak mau pakai boleh di skip. Dan kembali diaduk rata.
Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, konsistensi adonannya kental ya. Lanjut kita siapin loyang, aku pakai yang diameter 18 cm. Oles dengan Carlo, ngolesnya harus benar-benar rata agar gak lengket. Dan kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, kita ratakan pakai penusuk sate, diputar-putar seperti ini. Dan ini adalah salah satu metode untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Setelah selesai, lanjut dihentak-hentakan. Oke, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Dipastikan ovennya udah benar-benar panas. Kita masukkan loyang dan panggang di suhu 170 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 40-45 menit atau hingga matang, disesuaikan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit, nah ini bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh dites tusuk, kalau sudah kering dan tidak ada adonan yang menempel, tandanya sudah matang. Nah seperti ini, siap kita keluarkan dari oven. Selagi masih panas, langsung aja kita hentak-hentakan. Dan langsung aja kita lepaskan dari loyangnya ya teman-teman. Gak perlu disisir pinggirannya, cukup dihentak-hentakan aja agar pinggirannya tetap mulus. Beri alas dan dibalik. Kemudian kita lepaskan loyangnya. Wow, hasilnya cantik banget ya, mengembang sempurna. Bagian atasnya juga mulus banget, cakep. Dan setelah bolunya dingin langsung aja kita potong-potong. Ini beneran enak banget. Didiamkan selama 1 malam ini makin enak, makin lembut, makin moist. Pokoknya mantep banget teman-teman. Pakai 3 butir telur aja tanpa SP udah bisa dapat bolu seenak ini sih, juara banget. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil 1. Tuh, serat dari bolunya bener-beneran halus, empuk dan juga lembut. Pori-porinya itu kecil-kecil banget, bahkan gak terlihat teman-teman. Wow, beneran deh, lembut banget. Oke, untuk rasanya gimana aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran deh, enak banget, nyoklat, lembut, gak seret, moist, juara banget. Teman-teman harus cobain ini di rumah. Ekonomis bisa dapat bolu seenak ini sih, mantap banget. Kasih 2 jempol nih. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.